Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita senantiasa mengucapkan syukur atas nikmatnya sehingga kita bisa memulai kembali pelajaran pembahasan tentang soal-soal matematika, yang pada hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Transformasi geometri ini sudah kalian kenal sejak SMP ya. Ini materinya untuk SMA, sehingga saya pikir tidak terlalu sulit untuk menggambarkannya. Paling yang sulit adalah mengerjakan perhitungannya saja ya. Oke, dibutuhkan ketelitian dalam mengerjakan transformasi geometri ini ya. Baik, tidak berlama-lama, langsung kita mulai soal yang pertama. Titik P negatif 3,1 dipetakan oleh rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. Dilanjutkan dengan translasi T, itu matriks ya bentuknya, 3, 4. Peta titik P adalah, berarti bahasanya di sini adalah peta. Ya, bahasanya di sini adalah peta. Ibaratnya ini P, kemudian dipetakan menjadi P aksen, kemudian dipetakan lagi menjadi P double aksen ya. Nah, kata-kata dipetakan ini, kalau dia dipetakan berarti ada proses untuk memetakannya. Proses yang pertama adalah dirotasikan dulu dengan pusat O sejauh 90 derajat. Oke. Jadi kalau kata-kata dipetakan berarti ada proses yang berlangsung di sana. Berarti dia rotasi ya. Ini rotasi sejauh 90 derajat, pusatnya O. O di sini adalah titiknya 0,0 ya. Sejauh 90 derajat berarti maknanya, karena kesepakatan para matematikawan, jadi kalau kata-kata sejauh 90 derajat, kebiasaan kita menghitung sudut itu mulai dari kanan ke kiri ya kan, ke sini. Nah, gitu ya. Jadi sejauh 90 derajat berarti ke arah kiri ya, atau berlawanan jarum jam ya, berlawanan jarum jam. Oke. Kalau jarum jam itu ke kanan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memahaminya, kalau dikatakan sejauh 90 derajat berarti dia berputarnya ke kiri. Kemudian dari P aksen, setelah dapat P aksen, P kemudian jadi P aksen mau ke P double aksen. Artinya kita petakan lagi dengan translasi T ya. T 3, 4. Translasi itu adalah menggeser. Ibaratkan kalau kita punya titik di sini misalkan ya, titik awalnya. Kemudian ini kita geser ya, kita geser dia. Misalkan kita geser ke sini ya, Jadi dia berpindah. Oke. Berpindahnya itu dengan cara digeser ya. Berpindahnya dengan cara digeser. Jadi dia digeser ke sini. Oke. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, bagaimana mengerjakannya, perhitungannya? Baik, kita mulai. Oke, yang pertama yang perlu dipahami adalah rotasi ya. Rotasi ini dulu ya, rotasi 90 derajat, pusatnya apa saja? Pusatnya katakan A, B ya. Oke. Misalkan kita punya titik X, Y ya. X, Y di sini. Atau X, Y. Ini akan menjadi apa? Dia akan menjadi negatif Y ditambah A ditambah B, ini koordinat ya, X kurang A ditambah B. Jadi anggap ini adalah X aksen, Y aksen. Oke. X aksen, Y aksen. Atau hasil dari rotasinya. Hasil dari rotasi 90 derajat dengan pusat A, B. Oke, kalau kita pusatnya 0,0 ya tidak ada masalah. Gampang saja ya. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan. Kita punya titiknya adalah pertama P. P-nya adalah negatif 3,1 ya. Negatif 3,1. Oke. Kita ingin mencari P aksen. Oke. Kita ikuti rumus yang di sini ya. Berarti negatif Y. Y-nya adalah 1. Berarti negatif 1. Betul ya? Negatif 1 ditambah, ingat ini pusatnya 0,0. Berarti A, B-nya berarti 0 tambah 0, ya kan? Gampang sekali ya. Kemudian X, X-nya berarti berapa? Negatif 3.
negatif 3 dikurangi 0 tambah 0. Oke. Dia negatif 3 dikurang 0 tambah 0. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, maka ini akan sama dengan, berarti P aksennya akan sama dengan negatif 1, negatif 3 ya. Itu P aksennya. Bisa ya? Prosesnya diperhatikan. Oke, selesai P aksen, kita bergerak ke dari P aksen negatif 1,3, negatif 1, ditranslasikan ingin menjadi P double aksen. Kalau translasi itu gampang sekali ya, gampang sekali. Kita translasikan dengan 3, 4 ya, 3, 4. Artinya apa? Berarti tinggal kita jumlahkan saja titiknya ini. Berarti P double aksen adalah negatif 1 ditambah 3, negatif 3 ditambah 4 ya. Berarti P double aksen akan sama dengan 2,1 ya, 2,1. Oke. Simple ya, simple. Translasi itu lebih simple ya. Ini tadi translasi ya, translasi. Oke. Translasi. Nah, jadi kita punya P double aksennya 2,1. Bisa dipahami ya? Baik, kita coba lanjutkan lagi ke soal yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 ya, soal yang kedua. Ini ada keterkaitannya dengan lingkaran ya, tidak masalah. Jadi kita akan mengerjakan materi tentang lingkaran juga ya. Oke, kita perhatikan persamaan bayangan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Bila dicerminkan terhadap garis x sama dengan 2 dan dilanjutkan dengan translasi negatif 3, 4 adalah, jadi dia 2 kali juga ya. Transformasinya berupa pencerminan dan translasi ya. Transformasinya adalah pencerminan dan translasi. Nah, tetapi objek yang akan kita transformasi adalah berupa lingkaran, oke? Berupa lingkaran. Nah, untuk sederhananya, lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Sederhananya, gampangnya adalah itu merupakan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jari 2. Kenapa jari-jari 2? Perhatikan. X kuadrat ditambah y kuadrat, ini rumus umumnya ya, sama dengan R kuadrat. Nah, langsung kita pahami bahwa x kuadrat tambah y kuadrat pada soal itu berarti itu akan sama dengan 2 kuadrat. Berarti R-nya nanti adalah 2. Artinya jari-jarinya 2. Pusatnya di 0,0 ya, pusatnya di 0,0. Maka kita tinggal membuat ilustrasi sederhana saja ya. Sederhana. Oke. Kita buat lingkaran dengan pusat 0,0, jari-jari 2 ya. Ya kira-kira seperti inilah. Oke. Ya kurang bagus sedikit nggak apa-apa ya. Nah ini lingkaran dengan pusat 0,0, jari-jari 2 ya. Nah dia akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Oke, perhatikan. Dicerminkan, kita buat cerminnya warna kuning misalkan ya. Kita cerminnya warna kuning, kelihatan nggak? Kelihatan lah ya, masih kelihatan. Nah, bayangkan kalau itu dicerminkan, berarti nanti pusatnya berpindah di mana? Sederhananya pusatnya nanti akan berpindah di mana? Kita buat bayangannya warna hijau. Karena cerminnya di sini, pusatnya ini berarti jaraknya berapa ini? 1, 2. Berarti nanti pusatnya berpindah di titik 4 ya. Di titik 4. Oke? Pusatnya. Berarti ya kita tinggal buat lingkaran dengan pusat 4,0. Ini pusatnya ya. Pusatnya 4,0. Kemudian jari-jarinya adalah R-nya tetap 2. Yang namanya dicerminkan bentuknya tidak berubah, ukurannya tidak berubah, tetap, ya kan? Berarti kita tinggal buat kira-kira di sini 2
di sini 2, di sini 2. Tinggal kita buat lingkarannya. Oke. Nah, kita sudah punya lingkarannya. Kemudian dilanjutkan dengan translasi. Nah, translasi yang kita perlukan adalah pusat lingkarannya ya. Sekarang pusat lingkarannya mau kita translasikan. Oke. P pusat lingkarannya adalah 4,0. Ini mau ditranslasikan dengan negatif 3, 4. Berarti nanti P aksennya adalah tinggal dijumlahkan saja. P 4 ditambah negatif 3, kemudian 0 ditambah 4, ya kan? 4 ditambah negatif 3, 0 ditambah 4. Berarti P aksennya adalah 1,4. Oke, jadi pusatnya kita sudah punya, yaitu 1,4 ya. Jari-jarinya bagaimana? Yang namanya ditranslasi, translasi itu hanya menggeser. Berarti lingkaran ini digeser ke pusatnya ke 1,4. 1,4. Oke, kita buat warna lain. Misalkan warna orange ya. 1,4, 1 berarti 0,4. Oke, di sini kira-kira. Nah, di sini pusatnya sekarang, jari-jarinya 2 ya, berarti tinggal kita buat di sini 2, 1, 2, 1, 2, kemudian ke atas juga 1, 2. Nah, di sini ya. Nah, ini dia. Perhatikan perpindahan transformasinya. Pertama di 0,0, kemudian berpindah ke 4,0, kemudian berpindah lagi ke 1,4, ya kan? Pusatnya di 1,4. Sekarang pertanyaannya, dan jari-jarinya tidak berubah ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana persamaan lingkarannya, ya kan? Persamaan lingkarannya bagaimana, kan begitu kan? Oke. Kita akan lihat persamaan lingkarannya. Oke, persamaan lingkarannya kita buat. Nah, ini harus diingat-ingat juga ya, persamaan lingkaran. Ini harus diingat. Saya buat di sebelah mana ya? Sebelah sini saja ya. Oke, kalau diketahui pusatnya A, B, kemudian jari-jarinya katakan R, jari-jari R, ya, maka persamaan lingkarannya adalah X dikurangi A dikuadratkan, kemudian ditambah Y dikurangi B dikuadratkan, kemudian ini sama dengan R kuadrat. Oke, ini harus diingat ya, harus diingat betul ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita kerjakan untuk yang soal kita. Oke, berarti kita ikuti rumus yang di sana. Maka pusatnya kita adalah 1,4. 1,4. Berarti X kurangi 1 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. R kuadratnya adalah 2 kuadrat. Oke, kita uraikan ya. X kurang 1 dikuadratkan, didistribusikan ya. Jadinya nanti adalah X kuadrat kurang 2X kurang 2 ditambah Y kuadrat kurang 8Y kurang 8Y ditambah 16 ya. Oke. Ada kekeliruan di sini. Ini berapa ini? 1 ya. Oke. Tambah 1 ya. Oke, X kuadrat kurang 2X tambah 1. Tambah Y kuadrat kurang 8Y tambah 16 sama dengan 4. Kita kelompokkan. X kuadrat tambah Y kuadrat ini dikurang 2X kurang 8Y tambah 1 tambah 16. Berarti tambah 17. 17 dikurangi 4 sama dengan 13. Tambah 13 sama dengan 0. Oke. Jadi kita sudah punya persamaan lingkaran yang baru ya. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 8Y tambah 13 ya. Ada ya jawabannya ya. Oke. Jadi transformasi geometri ini kadang terkait juga dengan materi-materi yang lain ya. Maksudnya seperti lingkaran, kemudian kalau soal yang pertama ini masih titik. Kalau titik ditransformasikan ya hasilnya pasti titik lagi. Lingkaran ditransformasikan, hasilnya lingkaran lagi. Tapi poin utamanya adalah sebenarnya transformasi itu titiknya dulu yang kita perlu ya.
Kalau kita berbicara tentang lingkaran, kita harus mencari pusatnya. Oke? Kita harus mencari pusatnya. Kalau dia bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti pusatnya di 0,0 ya, di 0,0. Nah, yang kita transformasikan itu adalah titik pusatnya. Jari-jarinya berubah nggak? Tidak. Kalau dia hanya pencerminan, kemudian apa lagi? Pencerminan, kemudian rotasi, dan translasi, pergeseran ya. Translasi itu artinya pergeseran, translasi. Tapi kalau dilatasi, nah ini mengubah bentuk ya, mengubah bentuk. Oke. Ini mengubah bentuk. Oke, bisa jadi lebih kecil atau lebih besar. Oke. Kira-kira seperti itu dulu untuk transformasi geometri ya. Videonya akan saya buat beberapa ya, biar kalian memahaminya satu persatu ya. Oke. Kemudian, nah mungkin satu soal lagi lah ya. Satu soal lagi untuk video ini ya. Baik, kita kerjakan ya. Persamaan bayangan dari garis Y sama dengan 3X tambah 2 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks itu, matriks tersebut dilanjutkan dengan rotasi pusat O 0,0 sebesar 90 derajat adalah. Nah, yang rotasi sudah kita pernah kerjakan. Sekarang, kenapa ada matriks lagi? Nah, ini saya bilang tadi. Jadi, materi transformasi geometri ini membutuhkan banyak pengetahuan sebelum-sebelumnya ya. Bisa tentang persamaan garis, ya kan? Bisa tentang lingkaran, bisa tentang persamaan kuadrat, apa saja ya. Oke. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah apa ini matriksnya nih? Kok bisa tiba-tiba ada matriks ya? Kok bisa tiba-tiba ada matriks? Jangan khawatir, gampang untuk mengerjakannya karena kita sudah belajar tentang matriks. Yang perlu dipahami adalah kita harus hafal, harus bisa lancar mengerjakan perkalian matriks ya, perkalian matriks. Oke. Perkalian matriks. Nah, ini harus sudah lancar ya, insya Allah sudah lancar. Baik, langsung saja kita kerjakan soal berikut ini. Nah, yang perlu dicari pertama kali adalah titiknya dulu. Kita harus mencari titik. Titiknya itu karena dia garis, kita butuh 2 buah titik ya. Kita butuh 2 buah, butuh 2 buah. Oke, 2 buah titik. Nah, kita peroleh dari mana? Ya, yang mau kita transformasikan adalah Y sama dengan 3X tambah 2. Pilihlah titik yang dia tidak mengandung pecahan ya. Yang dia tidak mengandung pecahan. Oke, kita lihat-lihat saja. Katakanlah misal X-nya 0. Oke, X-nya 0 maka kita akan peroleh Y sama dengan 2 ya kan? Kalau X-nya 0, Y sama dengan 2. Oke. Kita cari lagi misalkan berapa? X-nya 1 ya. X-nya 1 berarti Y sama dengan 5 ya kan. Oke, berarti kita punya 2 buah titik yaitu 0,2 dan 1,5 ya. 0,2 dan 1,5. Nah, sekarang kita akan melakukan perkalian matriks. Untuk katakan ini titik A ya, ini titik B. Oke. Untuk titik A kita akan mencari titik A aksen. A aksen itu kita kerjakan dengan matriks itu ya. Oke. 0, 2, kok 02 ya, salah 12 ya. 1, 2, 0, 1. Kita kalikan dengan untuk A dulu. Untuk A 0, nah nulisnya begini ya. Nah, seperti ini. Maka kita kerjakan ya perkalian matriks. 1 kali 0 1, 2 kali 2 4, berarti 4 ya. 0 kali 0 0. 1 kali 2 2 ya, berarti 2. Oke, ini adalah A aksen ya. Ini adalah A aksen. Kemudian kita lanjutkan dengan rotasi ya. Rotasi R0, titik O ya, pusatnya O. R pusatnya O sejauh 90 derajat. Nah, sama seperti soal nomor 1 tadi. Berarti rotasi 90 derajat pusat A, B. Berarti ini ya, sebenarnya tinggal negatif Y ditambah 0 ya kan. Negatif Y ditambah 0 berarti kemudian X dikurangi 0 ya. Berarti negatif Y ditambah 0
Berarti ini berubah, ini menjadi negatif 2, yang ini 4 ya. Oke, ini adalah A double accent. Bisa ya dipahami ya. Nah, kita lanjutkan ke titik B ya. Sekarang titik B. Titik B-nya adalah kita kerjakan dulu untuk perkalian matriksnya 1, 5 ya. Maka kita akan punya 1 ditambah 10 ya, 11. Kemudian 0 ditambah 5 ya, 5. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan rotasi 0, 90 derajat. Oh, 90 derajat. Ininya jadi X, kemudian yang ini berpindah. Oke, ini B aksen, ini B double aksen. Nah, yang dicari adalah persamaan garisnya ya, persamaan bayangan ya, bayangan. Kalau dia garis, berarti nanti bayangannya juga garis. Maka kita kerjakan di sebelah sini. Kita udah punya ini ya, A double aksen dengan B double aksen. Oke, anggap saja ini X1 Y1, ini X2 Y2. Berarti kita harus ingat dulu waktu pelajaran SMP ya, untuk mencari persamaan garis. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Ini harus diingat benar ya. Oke, sehingga Y dikurangi Y1-nya adalah 4. Dibagi dengan Y2-nya adalah 11 dikurangi 4. Kemudian X dikurang negatif 2. X2-nya adalah negatif 5 dikurangi negatif 2. Kita kerjakan. Y kurang 4 per 6. Per 7 ya. Terlalu bersemangat kita ya. X tambah 2 dikurang 3 ya. Dibagi dengan negatif 3. Oke, kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang. Berarti nanti negatif 3Y ditambah 12 sama dengan 7X ditambah 14. Oke, kita lihat jawabannya ingin Y sama dengan. Oke, jawabannya ingin Y sama dengan. Berarti kita pindahkan semua, kita kelompokkan semua di sebelah kanan ya. Berarti negatif 3Y sama dengan 7X. 14 dikurangi 12 itu adalah 2. Berarti Y sama dengan negatif 7 per 3 X dikurangi 2 per 3 ya. Oke. Ada nggak jawabannya itu? Negatif 7X dikurangi 2 per 3 ya. Negatif 7X dikurang 2 per 3. Ada ya. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu. Jadi insya Allah tidak susah. Tidak susah, saya yakin bisa dipahami ya. Oke, ini jawabannya ya. Negatif 7X kurang 2 per 3. Nah, saya pikir cukup dulu ya 3 soal ini. Karena memang materi transformasi geometri ini banyak materi yang terlibat ya. Jadi satu video cukup 3 soal dulu. Nanti akan saya berikan lagi insya Allah video berikutnya. Karena ini masih sudah saya siapkan, ini ada 10 soal ya sebenarnya. Nah, ini ada 10 soal. Silakan kalau kalian mau mengerjakannya ya. Kalau kalian mau mengerjakannya. Seperti ini ya. Jadi ada banyak. Untuk materinya sebenarnya kalian sudah ada di buku ya, di buku yang kalian punya ya. Ini hanya penjelasan bagaimana mengerjakan latihan-latihan soalnya ya. Gitu. Seperti itu saya pikir untuk sesi yang pertama tentang transformasi geometri ini saya cukupkan dulu. Nanti soal-soal yang belum kita kerjakan ini akan kita kerjakan bersama lagi ya, insya Allah. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Semuanya itu berasal dari kekurangan saya, kelemahan saya sebagai manusia. Semangat belajar, semangat berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.